Pernah nggak sih Anda lihat grafik pasar saham terus mikir, ini kok kacau banget ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng sebuah filosofi trading yang powerful langsung dari bukunya Thomas Carter, 20 System Mengikuti Tren. Kita bakal lihat gimana para profesional mengubah kekacauan itu jadi sebuah peluang. Yuk kita mulai! Ini dia pertanyaan sejuta umat bagi setiap trader. Pasar saham itu kan kelihatannya benar-benar acak. Naik, turun, kadang datar. Mencoba cari untung di sini tuh rasanya kayak mau menangkap petir di dalam botol. Susah banget. Jadi apa rahasianya? Apa ada cara buat membaca semua kebisingan ini? Ternyata, jawabannya bukan dengan jadi peramal. Lupain deh bola kristal atau tebak-tebakan. Filosofi yang mau kita bedah ini ngasih tahu sesuatu yang radikal. Berhenti menebak apa yang akan terjadi, dan mulailah bereaksi sama apa yang sedang terjadi tepat di depan mata Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Trend following atau mengikuti tren itu bukan sekedar strategi. Ini lebih dalam dari itu. Ini sebuah filosofi, sebuah cetak biru atau cara pandang untuk melihat pasar. Gampangnya gini, ini tuh seni mengidentifikasi ombak besar di pasar, mau itu ombak naik atau turun, dan kita coba berselancar di atasnya selama mungkin. Tujuannya bukan buat jadi yang paling pertama masuk atau paling akhir keluar. Bukan, tujuannya itu buat menangkap bagian tengah ombak, bagian yang paling kuat dan paling menguntungkan. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini soal perubahan mindset, dari seorang prediktor menjadi seorang reaktor. Anda nggak perlu tahu keretanya mau berhenti di stasiun mana. Anda cuma perlu tahu kapan keretanya berangkat, biar bisa langsung loncat naik. Oke, filosofinya kita udah dapat. Sekarang, yuk kita intip dapur pacunya. Yang menarik, semua 20 strategi di buku ini tuh ternyata pakai komponen dasar yang sama loh. Coba kita lihat, apa aja sih peralatan yang dipakai? Coba bayangin, komponen-komponen ini kayak bahan-bahan di dapurnya seorang chef. Rata-rata bergerak itu kompasnya, nunjukin arah umum. Osilator itu speedometernya, buat ngukur seberapa kencang momentumnya. Indikator kekuatan tren itu buat mastiin mesinnya beneran kuat. Dan alat henti balik arah itu rem darurat Anda. Setiap strategi yang nanti kita lihat itu cuma resep yang beda-beda, yang ngeracik bahan-bahan ini dengan cara yang unik. Oke, sekarang giliran kita yang jadi kokinya. Kita akan lihat 3 resep spesifik dari buku ini buat ngebayangin gimana bahan-bahan tadi diracik jadi satu strategi trading yang siap pakai. Resep pertama kita dari strategi nomor 1, ini soal simple dan jelas. Bahan utamanya ada 3, rata-rata bergerak eksponensial atau EMA, ditambah satu indikator konfirmasi yang namanya parabolik SAR. Jadi, gimana cara kerjanya kalau mau beli? Sinyal pertamanya muncul pas EMA yang paling cepat, 10, motong ke atas 2 EMA yang lebih lambat. Ini tuh kayak ngeliat speedboat nyalip 2 kapal tanker, tanda jelas kalau momentum jangka pendek lagi kencang. Buat konfirmasinya kita tunggu sampai titik parabolik SAR muncul di bawah harga, kayak lampu hijau yang bilang semua sistem siap jalan. Kalau dua-duanya udah kejadian, baru deh kita masuk pasar. Tentu aja, trading tanpa manajemen risiko itu ibarat nyetir mobil tapi remnya blong. Bahaya kan? Di resep ini, EMA 50 itu jadi jaring pengaman Anda. Stop loss-nya ditaruh persis di bawah garis itu. Terus kapan kita keluarnya? Gampang, saat harga jatuh lagi dan motong ke bawah ketiga garis EMA, itu tandanya pestanya mungkin udah selesai dan waktunya kita ambil untung. Lanjut, resep kedua kita, dari strategi nomor 4, ini sedikit lebih gourmet nih. Kalau resep pertama tadi kayak resep kue yang simple, yang ini nambahin beberapa bahan premium. Kita nggak cuma lihat persilangan, tapi kita juga pakai alat kayak RSI dan stokastik buat ngecek kualitas dan kekuatan momentum di baliknya. Coba perhatiin deh, resep ini tuh kayak ngebangun cerita yang lebih lengkap. Persilangan EMA itu bab pertamanya. Oke, tren mungkin dimulai. Stokastik yang naik ke atas itu bab keduanya. Momentumnya ngedukung nih. Dan RSI di atas 50 itu konfirmasi akhirnya. Kekuatan ada di pihak pembeli. Ini pendekatan cek 3 kali yang tujuannya buat menghindari sinyal palsu. Dengan minta lebih banyak bukti sebelum kita bertindak. Manajemen risikonya juga lebih cerdas. Stop loss-nya ditaruh di swing low terakhir. Atau gampangnya, di lantai support alami yang baru aja dibuat pasar. Dan tombol keluarnya ada 2, Anda bisa keluar kalau EMA-nya berbalik arah, atau kalau RSI-nya turun di bawah 50. Ini kayak sistem peringatan dini, bahkan sebelum trennya benar-benar balik arah, kekuatannya yang mulai hilang aja udah cukup jadi alasan buat kita keluar. Resep terakhir kita dari strategi nomor 13, ini buat para trader yang sabar. Bayangin SMA 150 yang super lambat ini kayak teleskop. Jadi kita nggak ngeliatin riak-riak kecil harian, tapi kita pakai ini buat ngeliat ombak besarnya, tren jangka panjangnya. Ini filter utama kita. Kita cuma mau trading searah sama apa yang ditunjukin si teleskop ini.
Ini strateginya beli pas lagi diskon. Pertama, teleskop SMA 150 kita harus konfirmasi dulu kalau kita lagi di tren naik yang kuat, tapi kita nggak langsung beli. Sebaliknya, kita sabar nunggu harga turun sementara sampai RSI-nya masuk ke area jenuh jual. Pemicunya kapan? Pas stokastiknya berbalik arah, nandain kalau masa diskonnya udah selesai dan harga siap buat naik lagi. Ini seni membeli kekuatan saat dia lagi istirahat sejenak. Nah, bagian paling keren dari resep ini adalah matematikanya yang jelas banget. Rasio resiko sama imbalannya udah ditentuin dari awal, 1:3. Artinya kalau Anda merisikokan $1, Anda menargetkan keuntungan $3. Ini menghilangkan semua tebak-tebakan dan emosi dari proses ambil untung. Semuanya jadi mekanis dan terstruktur. Oke, kita udah lihat 3 resep yang beda banget. Tapi, ini dia nih poin paling penting dari semuanya. Pelajaran sebenarnya bukan tentang nemuin satu resep ajaib. Pelajaran yang sesungguhnya jauh lebih mendasar dari itu. Jadi, intinya apa? Gak ada satupun dari resep ini yang paling jago. Mereka semua cuma variasi dari filosofi yang sama. Rahasia sebenarnya bukan di kombinasi indikatornya, tapi ada di kemampuan trader buat milih satu resep dan ngejalaninnya dengan disiplin baja, baik pas lagi untung maupun pas lagi rugi. Kenapa sih disiplin itu penting banget? Karena seperti yang penulisnya sendiri ingatkan, nggak ada yang namanya jaminan di pasar. Apa yang berhasil di masa lalu belum tentu berhasil di masa depan. Sistem yang sempurna tahun lalu bisa aja ancur-ancuran tahun ini. Satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan itu bukan pasar, tapi diri Anda sendiri. Kemampuan Anda buat tetap patuh sama rencana apapun yang terjadi. Jadi, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apa sih rahasia trading yang sebenarnya? Apakah pencarian tanpa akhir buat nemuin sistem yang sempurna? Atau jangan-jangan ini soal pencarian ke dalam diri untuk membangun disiplin yang sempurna dalam menjalankan sistem yang cukup baik? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Terima kasih sudah menyimak.